aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi penghasil uang yang baru rilis. Saya disclaimer lagi teman-teman ya, seperti biasa di setiap video saya tidak akan ngasih tahu bagaimana cara mendapatkan cuan atau uang di aplikasinya. Tapi saya akan membongkar aplikasinya. Apakah ini aplikasi aman atau penipuan gitu ya. Nama aplikasinya adalah Keuangan Meta. Keuangan Meta ya. Kalau dengar kata Meta itu seperti perusahaan Facebook ya, yang ganti nama menjadi Meta gitu ya. Oke, di sini Keuangan Meta saya nemukan di grup Telegram ya teman-teman ya. Keuangan Meta terbukti membayar katanya gitu ya, 22 November. Ini selalu seperti ini, baru rilis mereka sudah bilang membayar gitu ya. Linknya adalah www.keuanganmeta.com ya. Daftar bonus 300.000, masuk grup resmi bonus 10.000, misi investasi, gratisan bisa main katanya ya, minimal depo 20.000, murah tuh ya investasinya. Tapi kita lihat investasi apa sih Keuangan Meta ini. Depo 100.000, profit 10% per hari. Oke. Di sini deposit 100.000 ya, profitnya 10% per hari. Investasi apa yang menjanjikan profit 10% per hari? Jelas itu adalah investasi bodong gitu ya, yang di dalamnya pastilah money game. Tapi kita lihat saja nanti aplikasinya ya. Bonus meningkat, minimal WD 50.000. Nah, daftar pahami dulu, cocok gas depo, ragu gratisan saja. Saya yakin kalau gratisan itu kalian hanya buang-buang waktu gitu ya. Tapi kalau kalian deposit, kalian jadinya buang-buang uang gitu. Depo gunakan uang bebas, jangan uang beras. Ya, selalu begitu ya. Ini adalah kata-kata mutiara ya. Kata-kata mutiara para pemain Ponzi Kentangars. Oke, saya lihat dulu aplikasinya ya. Oke, ini adalah tampilan pendaftarannya, register ya. Ini pakai nomor asal-asalan saja sudah bisa daftar ya. Jadi tingkat keamanannya sudah jelas. Di awal saja untuk sekelas investasi ini tidak ada tingkat keamanan, karena dengan nomor asal-asalan bisa masuk ya. Kode verifikasi juga disediakan. Oke. Saya di sini mencoba daftar, tapi saya tanda kutip ya. Bukan tanda kutip. Garis bawahi dulu. Saya tidak menyarankan kalian untuk daftar. Di sini saya sebagai sampel saja. Saya tidak pernah menyarankan ya. Oke, saya tidak akan merekomendasikan aplikasi ini. Ini adalah tampilan aplikasinya, teman-teman ya. Tampilan aplikasinya seperti ini. Meta, oke, logonya juga sama persis, hampir mirip sekali dengan metanya Facebook ya. Metanya Facebook ini. Oke, seperti ini, ada tentang kami, ada lucky game ya. Nah, yang dimaksud 30.000 itu ini ya, 30.000 untuk investasi, tapi tidak bisa langsung ditarik teman-teman. Kalau semua yang 30.000 ini bisa langsung ditarik, rugilah aplikasinya gitu. Ini untuk investasi ya. Kalau mau depo 100.000 ya tinggal nambahin 70.000 kayak gitulah teman-teman. Ini adalah informasi perusahaannya ya. Dunia baru akan datang dan perusahaan teknologi global yang dipimpin oleh Facebook ya. Ini bukan mirip, ini sama saja mencatut nama Meta gitu, Facebook Meta ya, Facebook yang berganti nama menjadi Meta. Ini ada marketing plan-nya ya. Di sini nanti kita lihat saja. Di sini juga ada pemanisnya. Pemanisnya adalah game seperti Lucky Well ya, Pokemon Lucky Game. Tapi kalian biasanya kalau mau memutar ini ya, itu harus deposit dulu biasanya gitu. Dan di sini juga ada keterangan ya, yang untuk meyakinkan bahwa sudah banyak tuh
orang yang sudah WD gitu ya, 41.000, 28.000, bukan WD sih penghasilannya gitu. Nah di sini juga ketika mengajak teman bermain di aplikasi keuangan Meta ini, kalian akan mendapatkan 20% penghasilan. Di sini saya tidak menemukan tingkatan level, apakah 20% itu dibagi 2 atau 3 gitu. Kalau dibagi 3, 20% biasanya tingkatan level A, level 1 ya, misal 10%, level 2 5%, level 3 5%. Biasanya itu adalah skema Ponzi gitu ya, Ponzi tipu menipu. Tapi saya yakin ini adalah money game Ponzi gitu ya. Sudah banyak, saya hampir ratusan ya teman-teman, mereview aplikasi seperti ini yang ujung-ujungnya kabur gitu. Membayar di awal, membayar. Siapa yang dibayar? Mereka, kaki tangan aplikasinya yang sebar link pertama gitu ya, dan para pemain Ponzi. Oke, di sini saya lihat ini kok ada Squid Game-nya lagi gitu. Squid Game-nya gitu ya. Apa hubungannya Squid Game dengan keuangan Meta? Oke, di sini ada marketing plan-nya ya. Untuk produk 1 ya, pengembalian penghasilan katanya 5%. Nominal 30.000. Oke, berarti yang saldo gratis 30.000 itu bisa didepositkan ya, bisa diinvestasikan. Tapi penghasilan hariannya cuma 1.500 tuh, kecil gitu ya. Lama sekali ya. Bulanannya juga cuma 45.000, tahunan 540.000. Tapi jangan bicara tahunan sajalah ya, bulanan saja, karena saya yakin aplikasi ini nggak akan nyampe tahunan gitu ya. Untuk produk 2 10% ya profitnya. Deponya itu 100.000, penghasilan harian 10.000. Oke, 10% ya. Penghasilan bulanan 300.000. Udahlah, tahunan saya nggak akan bahas, karena aplikasi ini saya yakin nggak akan bertahan bertahun-tahun gitu. 1 tahun itu wah, keajaiban gitu. Produk 3 11% sampai produk 7 17% ya. Dan ini ya seperti tadi yang di grup Telegram, investasi apa yang menjanjikan penghasilan harian sebesar 10%? Itu jelas ciri-ciri investasi bodong, money game Ponzi gitu ya. Di sini marketing plan-nya, jadi semakin besar kita deposit, semakin besar profitnya, persentasenya ya. Paling rendah itu 15%, paling tinggi 17%. Itu harian, teman-teman, bisa harian. Untuk yang produk 17% gitu ya keuntungannya. Itu 50 juta kita harus deposit. Penghasilan hariannya 8.500.000. Oke ya. Kalau bulanan 255 juta, tahunan jangan dianggap. Investasi apa yang menjanjikan profit harian 5% sampai 17% gitu ya. Kalau ini benar, semua warga Indonesia bakalan kaya gitu ya. Bakalan kaya dengan aplikasi sebelumnya. Ini aplikasi seperti ini, keuangan Meta itu mirip dengan Grayscale. Grayscale juga mencatut nama perusahaan Grayscale yang dari Amerika kalau nggak salah. Itu kabur, sudah saya obok-obok dan aplikasinya kabur, sudah saya bongkar ya beberapa bulan lalu. Beberapa bulan kemarin ya, ada namanya ARA, aplikasi ARA, investasinya juga nggak jelas seperti keuangan Meta. Itu sudah scam, kabur. Terus apalagi ya, banyak sekali, saya sampai lupa gitu ya. Kalau yang investasi seperti ini, money game Ponzi, sudah ratusan kali saya mereviewnya dan ujung-ujungnya kabur, teman-teman. Di sini saya tekankan video saya ini untuk orang awam gitu ya, yang mencari tahu informasi seperti ini ya. Jadi intinya keuangan Meta ini sama seperti ARA, Grayscale, dan investasi bodong lainnya. Dia menjanjikan profit, menjanjikan bonus dari mengajak teman yang
bergabung gitu. Tentunya teman yang kalian ajak juga harus deposit gitu. Investasinya jangan dulu ke investasinya lah, pendaftarannya saja nggak aman gitu ya, nggak aman, pakai nomor asal-asalan bisa masuk. Sedangkan ini mengatasnamakan investasi gitu. Investasi itu kan tingkat keamanannya harus super tinggi ya. Kedua, investasinya nggak jelas. Uang yang kita investasikan itu untuk apa? Nggak jelas marketing plan-nya ya. Mereka cuma menonjolkan profit tinggi gitu. Ya maklum, banyak orang yang sudah terlena gitu ya kalau melihat belum apa-apa melihat tabel marketing plan penghasilannya bakal segini itu, kadang orang suka terhipnotis sendiri gitu. Tapi di sini di video ini saya akan membongkarnya gitu ya. Jadi mencegah ya, mencegah kan lebih baik daripada mengobati gitu ya. Karena saya bikin video ini saat aplikasinya berjalan. Kalau saya bikin video ini sudah aplikasinya scam, sesudah aplikasinya kabur melakukan penipuan, manfaatnya tidak ada ya. Jadi saya selalu mereview membahas aplikasi seperti ini saat aplikasinya berjalan. Tujuan saya mencegah orang awam terkena tipu gitu ya oleh investasi bodong, money game, ponzi. Karena ya seperti tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke teman-teman ya, jadi sudah jelas aplikasi keuangan Meta ini adalah aplikasi tipu menipu, yaitu bodong gitu ya. Apakah membayar di awal? Membayar. Seperti yang tadi saya katakan, siapa yang dibayar? Kaki tangannya dan para pemain ponzi. Jadi selain aplikasinya ya, yang harus diwaspadai itu adalah pemain ponzi. Pemain ponzi yang suka promosi, menyebarkan link aplikasinya, mengajak orang lain gabung. Oke lah, kayak gini. Kalau kalian menemukan orang gitu ya, baik di Facebook, di dunia maya atau nyata gitu ya, yang menawarkan aplikasi seperti ini, cap saja dia pemain ponzi gitu ya. Jadi yang harus diwaspadai itu bukan hanya aplikasinya, tapi pemain ponzi. Jadi intinya teman-teman gini aja lah, aplikasi keuangan Meta itu sama seperti aplikasi money game ponzi yang sudah saya bongkar dan aplikasinya sudah melakukan terbukti melakukan penipuan, kabur. Intinya untuk orang awam saya tegaskan lagi bahwa aplikasi seperti ini investasi bodong, money game ponzi. Keuntungan yang didapatkan adalah dari hasil uang member baru yang deposit. Misal kalian diajak nih oleh satu orang ini. Nah ini kalian misalnya, ini kalian deposit. Nah orang yang mengajak kalian itu akan mendapatkan 20% dari total deposit kalian. Hitung saja kalau 100.000 atau 1 juta diambil 10% berapa? Itu adalah keuntungan teman yang mengajak kalian gitu ya. Jadi intinya keuntungan kalau ada ya yang mengajak, wah saya dibayar jutaan itu, apalagi kalau kalian tahu bahwa dia banyak merekrut orang, itu bukan dari investasinya sendiri, tapi dari hasil mengajak orang. Secara tidak langsung teman yang mengajak kalian itu adalah sama-sama mental penipu. Secara halus mereka mendapatkan persentase tadi kan 20% dari nominal deposit teman yang diajaknya. Gitu teman-teman ya. Jadi harap hati-hati. Ini sambil merem saja sudah jelas ya bahwa aplikasi keuangan Meta ini money game ponzi. Investasinya bodong gitu, nggak jelas. Oke, itu saja review kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan sampai kalian terjebak di investasi bodong gitu ya. Kalau sudah terjebak, kalian nanti bingung sendiri mau melapor kemana gitu. Karena lembaga pemerintah, OJK, apapun itu sudah mewanti-wanti. SWI juga ya, Satgas Waspada Investasi, sudah mewanti-wanti. Ini mewanti-wanti ciri-cirinya. Sebetulnya OJK dan lembaga pemerintah lainnya yang berkaitan dengan investasi keuangan lah kayak gitu, itu sudah melakukan pencegahan dengan
share informasi ciri-ciri money game Ponzi, ciri-ciri investasi bodong gitu. Itu pencegahan gitu. Kalau sudah kejadian kena tipu itu harus diobati gitu. Makanya saya katakan tadi mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Jadi hindari money game Ponzi gitu ya, karena hidup itu butuh inspirasi teman-teman, bukan halusinasi. Oke lah, itu sajalah ya. Saya juga males sih bahas ini karena ada yang request saja teman-teman beberapa hari yang lalu, ada keuangan Meta katanya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Aplikasi atau website keuangan Meta itu sama saja seperti aplikasi investasi yang lainnya. Grayscale, ARA, kayak gitulah teman-teman ya. Investasi bodong. Jadi saya harap kalian lebih bijak lagi ya untuk melakukan investasi gitu ya. Jadi kalian harus cerdas gitu ya. Jangan asal cuan. Lebih bijak, jangan asal mengajak gitu untuk kentangers juga ya. Oke, itu sajalah reviewnya pembahasan keuangan Meta. Jangan sampai kalian terjebak lah, jangan sampai kalian mendaftar gabung gitu ya, karena gini ya, jangan sampai kalian coba-coba gratisan, karena awal mula penipuan itu dari gratisan gitu. Nah kesananya biasanya tingkat level produk gitu ya. Kalau produk ini kan produk, kalau VIP itu semakin meningkat ya. Misal kedepannya harus seperti ARA dan Grayscale gitu ya. Pertama ya level 1 masih bisa menarik. Nah nanti ke sana ditingkatkan persyaratan untuk melakukan penarikan hasil investasi minimal VIP 3 misal. Setelah itu naik lagi minimal VIP 4, otomatis kita mengeluarkan uang lebih besar untuk deposit, tujuannya untuk withdraw, tapi ujung-ujungnya pasti mereka mempersulit penarikan dan ujung-ujungnya mereka membawa lari atau membawa kabur uang deposit kalian, dan ujung-ujungnya aplikasi atau websitenya tidak bisa diakses gitu ya. Saya bukan asal ngomong, karena saya sudah ratusan kali membahas aplikasi seperti ini, sistem dan skemanya sama ya. Jadi saya tidak perlu mencoba deposit. Orang cerdas itu kan, saya tidak mengatakan saya cerdas gitu ya. Orang cerdas itu kan belajar dari pengalaman ya. Kalau sudah tahu sistemnya seperti ini, ya itu adalah ciri-ciri investasi bodong. Kenapa harus dicoba gitu teman-teman. Oke, itu sajalah ya. Jangan lupa ngopi, hindari money game Ponzi, karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.